Hai talenta muda Indonesia dimanapun berada, di video pembelajaran kali ini bertemu lagi dengan Kak Liza khususnya pada penyetaraan reaksi redoks. Nah, di sini kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks dengan metode PBO atau perubahan bilangan oksidasi. Oke, langsung saja. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode ini, kita bisa gunakan ada beberapa langkah ya. Yang pertama di sini sudah Kakak tuliskan urutannya. Untuk yang pertama itu kita harus menentukan biloks masing-masing unsur. Yang kedua, tentukan atom pusatnya. Nah, atom pusat di sini itu adalah atom yang mengalami perubahan biloks. Berarti atom yang biloksnya naik ataupun turun, begitu. Oke, yang ketiga, samakan jumlah atom pusatnya. Nah, ini bisa kita samakan dengan menambahkan koefisien pada yang kekurangan atau yang lebih sedikit jumlahnya. Oke, yang keempat, kalikan jumlah atom pusatnya dengan biloks. Kalau jumlah atom pusatnya 1, artinya tidak perlu kita kalikan. Tapi kalau 2, 3, dan seterusnya, maka jumlah atom pusatnya kita kalikan dengan biloksnya. Oke, yang kelima adik-adik cari selisihnya lalu kali silangkan. Oke, yang keenam setarakan atom O. Nah, untuk menyetarakan atom O di sebelah kiri dan di sebelah kanan, itu bisa kita gunakan dengan menambahkan H2O. Nah, di sini ada dua suasana ya. Nanti disebut dengan suasana asam dan suasana basa. Nah, apabila nanti soalnya dalam suasana asam, maka kita akan menambahkan H2O pada yang kekurangan atom O. Sedangkan untuk suasana basa, kita akan menambahkan H2O pada yang kelebihan O. Sebanyak berapa lebihnya? Atau kalau suasana asam sebanyak berapa kurangnya atom O, maka segitulah kita tambahkan H2O-nya. Oke, yang ketujuh, setarakan atom H. Nah, di sini juga ada dua suasana. Tambahkan H positif apabila itu suasana asam dan OH negatif apabila suasananya basa. Oke, supaya lebih jelas, mari kita simak contoh soal yang ada di papan. Nah, di sini soal yang pertama reaksinya adalah NO2 negatif ditambah Al menghasilkan NH3 tambah AlO2 negatif. Nah, di sini kita diminta untuk menyetarakan reaksi ini dalam suasana asam. Oke, nah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas, maka langkah pertama adalah tentukan biloks masing-masing unsur. Nah, di sini adik-adik sudah kakak buatkan untuk biloksnya itu positif 3 untuk si N, 0 untuk si Al, negatif 3 untuk si N di sebelah kanan, positif 3 untuk Al di sebelah kanan. Oke, langkah yang kedua tentukan atom pusatnya. Nah, di sini sudah ada atom pusatnya adalah N dengan Al karena biloksnya yang mengalami perubahan. Oke, nah kemudian yang ketiga adik-adik samakan jumlah atom pusatnya. Kalau kita lihat jumlah N di sebelah kiri dan N di sebelah kanan sudah sama. Al di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga sudah sama. Artinya tidak perlu kita menambahkan koefisien. Oke, langkah yang keempat, kalikan jumlah atom pusat dengan biloks. Nah, karena jumlah atom pusat itu sama dengan 1, maka kalau kita kalikan ke biloksnya, maka tidak akan merubah apapun. Berarti tetap bisa kita gunakan langsung biloksnya yang di awal. Oke, kemudian yang kelima, cari selisih, lalu kali silang. Nah, selisihnya di sini berarti untuk N, biloksnya positif 3 menjadi negatif 3. Nah, selisihnya di sini adalah 6. Oke, untuk Al dari 0 menjadi positif 3, maka selisihnya adalah 3. Oke, nah kemudian di sini untuk 3 dan 6 boleh kita cari KPK-nya supaya sama.
Nah, supaya ini sama adik-adik, maka 3 boleh kita kalikan dengan 2 dan 6 boleh kita kalikan dengan 1. Oke, langkah berikutnya untuk pengali ini akan menjadi koefisien. Oke. Nah, untuk si NO2- berarti di sini kita kalikan dengan 1 koefisiennya ya. Nah, karena 1 berarti dia tetap NO2-. Oke, ditambah dengan, nah untuk Al di sini berarti koefisiennya adalah 2. Oke, 2Al. Nah, ini akan menjadi, oke, NH3 berarti ini ya, NH3 1, maka tidak perlu dituliskan, NH3 ditambah dengan 2 dikalikan ke AlO2 negatif menjadi 2 AlO2-. Oke, kemudian untuk langkah yang keenam, setarakan O. Oke, nah di sini yang diminta adalah suasana asam. Artinya kita akan menambahkan H2O pada yang kekurangan O. Nah, sekarang kita perhatikan reaksi di sini. Untuk jumlah O di kiri sebanyak 2, sedangkan di sebelah kanan jumlah O-nya adalah 2 kali 2, 4 ya. Berarti yang kekurangan O adalah sebelah kiri. Nah, dibandingkan dengan di sebelah kanan, maka O di sebelah kiri kurang sebanyak 2. Nah, karena kekurangan O adalah 2, maka kita tambahkanlah di sebelah kiri 2H2O. Oke, langkah berikutnya setarakan atom H. Untuk suasana asam, tambahkan H positif ya. Untuk di sebelah kiri, jumlah hanya sebanyak 4. 2 kali 2, 4. Di sebelah kanan jumlah hanya ada 3. Maka di sini kita akan menambahkan sebanyak H positif sebanyak 1. Kalau kita lihat adik-adik, jumlah atom di kiri dan di sebelah kanan kan sudah sama. Begitu juga dengan muatannya. Ya, untuk muatan di sebelah kiri negatif 1, di sebelah kanan muatannya negatif 2 ditambah positif 1. Berarti negatif 1 sudah sama. Nah, berarti reaksi ini sudah setara. Oke, bisa ya? Nah, kita lanjutkan ke soal kita yang kedua. Di sini reaksinya Mn2 positif ditambah BiO3 negatif menghasilkan Bi3 positif tambah MnO4 negatif. Nah, kalau yang di atas suasana asam, maka yang ini diminta dalam suasana basa. Oke, langkah-langkahnya tetap sama. Yang pertama tentukan biloxnya. Nah, sudah kakak sediakan di sini. Biloxnya yang berubah adalah Mn dengan Bi. Oke, langsung saja kita lihat jumlah atom pusatnya. Jumlah Mn kiri dan kanan sudah sama, Bi kiri dan kanan sudah sama, berarti aman ya. Oke, kemudian cari selisihnya. Positif 2 menjadi positif 7, maka selisihnya adalah 5. Oke, positif 5, positif 3, maka selisihnya adalah 2. Oke, nah sekarang kita kali silang ya, supaya sama. Yang ini kita kali 5, dan yang ini kita kali 2. Ingat, pengali ini menjadi koefisien. Berarti 2 ini kemana? 2 ini ke Mn yang di sini dan yang di sini ya. Berarti reaksinya 2Mn, 2 positif, ditambah ini kalikan ke sini. Berarti 5 BiO3 negatif. Ini akan menghasilkan 5 ke sini ya. Berarti 5 Bi3 positif ditambah dengan 2 MnO4 negatif. Oke. Nah, sekarang yang dimintakan dalam suasana basah. Nah, kalau suasana basah, tambahkan H2O pada yang kelebihan O. Sekarang kita lihat jumlah O-nya. O di sebelah kiri 5 dikali 3, 15. O di sebelah kanan 2 dikali 4, 8. Maka yang kelebihan O adalah sebelah kiri.
Berapa lebihnya? 15,8 berarti di sini berlebih 7O. Nah, karena berlebih 7, maka di sini kita tambahkan 7H2O. Oke, nah yang terakhir ya kan, setarakan H dengan menambahkan OH negatif karena suasana basah. Nah, sekarang kita lihat jumlah H di sebelah kiri adalah 14, jumlah H di sebelah kanan kan tidak ada. Nah, artinya di sini kita akan menambahkan 14 OH negatif. Oke, kalau kita perhatikan ya, untuk jumlah atomnya semuanya tentunya sudah sama. Boleh adik-adik lihat. Kemudian untuk muatan, muatan di sebelah kiri positif 4, kemudian negatif 5, berarti muatan di sebelah kiri adalah negatif 1. Di sebelah kanan muatannya 5 kali positif 3, berarti positif 15, negatif 2, negatif 14. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya tinggal negatif 1. Nah, berarti muatan sebelah kiri dan di sebelah kanan sudah sama. Nah, maka reaksi ini sudah setara. Oke, nah kemudian adik-adik kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 di sini, sama langkahnya tentukan dulu biloks masing-masing unsur ya. Langsung saja di sini untuk biloksnya yang berubah adalah Oke, kita tentukan dulu biloksnya. Untuk si N di sini berarti biloksnya adalah positif 5. Oke, untuk CU, untuk 1CU berarti positif 1. Di sini untuk NO3 itu kan negatif 1. Kalau dikali 2 negatif 2, maka si CU di sini positif 2. Nah, untuk N di sini adalah positif 2. Nah, di sini. Oke, kemudian adik-adik samakan jumlah atom pusat ya. Tadi kita sudah tentukan yang berubah itu ada si N dengan si CU. Samakan jumlahnya. Jumlah N di sebelah kiri 1, jumlah N di sebelah kanan 1. Berarti aman ya. Nah, Kak, di sini ada N, Kak. Apakah itu tidak kita hitung? Nah, untuk ion poliatomik ini bisa kita abaikan dulu ya. Maka yang kita pandang hanya N yang di sini. Oke? Nah, ini nanti akan kita tambahkan di akhir reaksi. Kemudian untuk CU di sebelah kiri jumlahnya 2. CU di sebelah kanan jumlahnya 1. Nah, adik-adik, karena jumlahnya belum sama, maka di sini boleh kita buat koefisiennya 2. Oke, sekarang jumlah atom pusatnya sudah sama. Oke, lanjut kalikan jumlah atom pusat dengan biloks. Nah, di sini dia adik-adik. Karena di sini tadi positif 5 dikalikan dengan 1 berarti tetap ya, ini tetap positif 5. Nah, di sini untuk CU positif 1 kalikan dengan 2. Maka biloksnya di sini adalah positif 2. Kemudian untuk CU di sini positif 2 dikalikan dengan 2. Maka biloksnya menjadi positif 4. Nah, untuk N positif 2 dikali 1 berarti di sini positif 2. Oke, langkah berikutnya adalah tentukan perubahan biloksnya. Untuk biloks N positif 5 menjadi positif 2, maka selisihnya adalah 3. Untuk CU positif 2 ke positif 4, selisihnya 2. Nah, sekarang yang 2 kita kalikan dengan 3, 3 kita kalikan dengan 2. Oke, pengali menjadi koefisien ya. Berarti ini ke sini dan ini ke sini. Maka kita peroleh reaksinya 2HNO3 ditambah dengan 3 kali 1, 3Cu2O. Oke, nah ini akan menghasilkan 3 kali 2, 6. 6Cu NO3 2 kali ditambah dengan 2NO.
Oke, nah sekarang adik-adik samakan jumlah atom O yang diminta dalam suasana asam. Maka yang kelebihan O adalah sebelah, yang kekurangan O adalah sebelah kanan. Karena di sini 2, di kiri 9, maka di sini kita tambahkanlah 7H2O. Selanjutnya samakan H. Jumlah H 14, jumlah H-nya 2, maka di sebelah kiri kurang 12, kita tambahkan 12H positif. Nah, sekarang untuk ion poliatomiknya di sebelah kanan ada 12 ya, 6 kali 2 12, maka kita tambahkan juga di sebelah kiri sebanyak di sebelah kanan, maka di sini kita tambahkan 12 NO3 negatif. Nah, sekarang reaksi ini adalah reaksi yang setara. Untuk 12H positif dan 12 NO3 negatif, ini boleh kita gabungkan menjadi 12 HNO3. Oke, nah inilah dia penyetaraan reaksi redoks dengan metode PBO. Nah, sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya bersama dengan Kak Liza. Kakak ucapkan tetap semangat dan salam talenta muda Indonesia.